Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muda Ningsih dengan NIM A111211029. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kurikulum. Nah, teman-teman tahu apa itu kurikulum? Mari kita bahas sama-sama. Nah, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan belajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan yang baik. Nah, selanjutnya ada berapa kurikulum di Indonesia? Pasti ada banyak. Nah, mari kita bahas sama-sama. Ada 4 kurikulum yang kita bahas di video kali ini. Nah, yang pertama kurikulum KTSP. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP 2006. Kurikulum 2006 ini dikenal dengan sebutan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Tidak banyak yang berbeda dari kurikulum 2004 atau kurikulum lainnya, mulai dari tinjauan dari segi proses pencapaian target kompetensi dan belajar oleh siswa hingga teknis evaluasi. Selanjutnya kita membahas tentang kelebihan kurikulum KTSP. Yang pertama, sesuai dengan kurikulum KTSP, buku kelas 3 pernah dirancang sesuai dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, memastikan pencapaian tujuan pendidikan nasional pada waktu itu. Dan yang kedua, mengutamakan pemahaman bahasa. Fokus pada pemahaman bahasa membantu siswa membangun dasar yang kuat dalam keterampilan berbahasa Indonesia. Selanjutnya, kekurangan kurikulum KTSP. Adapun kekurangan dari kurikulum KTSP pada buku teks kelas 3 SD secara umum mencakup kurangnya integrasi dengan mata pelajaran bahasa Indonesia atau mata pelajaran lainnya, kurangnya penerapan di dunia nyata, dan kurangnya metode pembelajaran yang menarik dan juga memiliki kekurangan teknologi pada saat itu. Nah, yang kedua, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK tahun 2004. Kurikulum 2004 atau lebih dikenal dengan KBK, kurikulum berbasis kompetensi, adalah perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai serta sikap yang ditujukan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Mari kita bahas kelebihan dan kekurangan dari kurikulum KBK. Yang pertama itu kelebihan buku teks bahasa Indonesia kelas 3 SD pada kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Yang pertama, pembelajaran berbasis kompetensi. Buku teks ini dirancang untuk mendukung pengembangan kompetensi siswa, bukan hanya hafalan informasi semata. Dan yang kedua, materi disusun dengan memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak di kelas 3 SD sehingga lebih relevan dengan pengalaman konten mereka. Selanjutnya, kekurangan buku teks bahasa Indonesia kelas 3 SD. Kurikulum KBK dapat bervariasi, tetapi beberapa kemungkinan kekurangan meliputi beberapa buku mungkin kurang mendalam dalam menjelaskan materi tertentu, pemahaman siswa. Keterkaitan dengan konteks siswa, buku mungkin tidak selalu mempertimbangkan konteks dan latar belakang siswa, sehingga sulit bagi siswa untuk merealisasi materi dengan pengalaman sehari-hari mereka. Nah, kurikulum selanjutnya yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan pengganti dari kurikulum 2006 KTSP. Pada kurikulum ini memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap perilaku. Nah, selanjutnya kita membahas tentang kelebihan dari kurikulum K13 pada buku teks kelas 3 SD. Yang pertama itu pembelajaran berbasis kompetensi. Buku teks dirancang untuk mendukung pengembangan kompetensi siswa, bukan hanya hafalan informasi semata. Yang kedua, relevansi. Materi disusun dengan memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak kelas 3 SD sehingga lebih relevan dengan pengalaman mereka masing-masing. Nah, sekarang kekurangan dari kurikulum 2013.
Banyak sekolah dan guru yang masih menerapkan metode pembelajaran konvensional. Banyak guru yang belum memiliki kesiapan mental dan menganggap bahwa beberapa materi belajar terlalu berat untuk para siswa diterapkan dalam kelas. Nah, selanjutnya kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka diluncurkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2022 lalu sebagai salah satu program Merdeka Belajar untuk meningkatkan kualitas para siswa. Kurikulum merdeka berfokus pada materi yang esensial dan pada pengembangan karakter profil pelajar Pancasila. Nah, mari kita sama-sama membahas tentang kekurangan dan kelebihan kurikulum merdeka. Nah, buku teks bahasa Indonesia kelas 3 SD dalam kurikulum merdeka memiliki beberapa kelebihan serta kekurangan. Yang pertama, itu ada kelebihan, relevansi konten. Buku ini disusun dengan memperhatikan konteks dan kebutuhan siswa kelas 3 SD sehingga materi lebih relevan dan sesuai dengan perkembangan anak pada tingkat tersebut. Yang kedua, pendekatan pembelajaran didesain dengan pendidikan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik kelas 3 SD, termasuk metode yang menarik dan mendukung pemahaman para siswa. Selanjutnya ada pun beberapa kekurangan dari kurikulum merdeka, seperti persiapan yang belum matang, sistem yang belum terencana dengan baik, kurangnya keseragaman dalam pendidikan, kurangnya panduan yang jelas dan permulaan dalam pengajaran dan pembelajaran yang sudah diterapkan. Itulah tadi materi yang bisa saya paparkan. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari video ini. Dan video ini juga saya buat agar memenuhi UAS, mata kuliah telaah kurikulum. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.